أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita mulai kembali setelah beberapa lama kita tidak adakan kajian Sabtu pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk beramal saleh dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Teman-teman sekalian, akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini insyaallah taala kita akan membahas pembahasan yang diulang-ulang sebenarnya, yaitu tentang syafaat. Sekaligus bantahan-bantahan atau syubhat-syubhat tentang syafaat yang sekarang ini dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Syubhat-syubhat tersebut sekarang ini menyebar kemana-mana. Maka memahami agama dengan benar, memahami keimanan dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sekarang ini dituntut, karena begitu dahsyatnya orang-orang yang ingin merusak Islam ini, yang berbicara dengan tanpa ilmu tentang syafaat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kaum muslimin yang terkecoh dan tenggelam di dalam syubhat tersebut, dan akhirnya terjadi penyelewengan tentang akidah. Maka keimanan itu, ikhwani fillah, adalah tauqifi. Keimanan itu tauqifi, yang artinya keimanan itu harus berdasarkan dalil. Gak bisa iman itu sesuai dengan keinginan kita. Termasuk syafaat di dalam Islam ada. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui adanya syafaat. Akan tetapi syafaat tersebut harus sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan syafaat, ya, yang sering kita baca, la yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ini sebenarnya sudah bisa menjawab semua dari syubhat-syubhat yang disebarkan oleh orang-orang jahil. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi syafaat, atau la yashfa'u, manusia tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya
syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qulish syafa'atu lillahi jami'a. Katakanlah syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Baik. Secara bahasa sebenarnya syafaat itu sudah kita tahu semuanya. Syafaat itu berarti pertolongan. Maknanya pertolongan. Syafaat secara bahasa itu lawan dari pada witir. Lawan dari ya ganjil berarti itu asy-syafa'. Ya. Asy-syafa' itu double, dua, ya. Itu bahasa Indonesianya apa? Asy-syafa', ganda, ya. Asy-syafa', yaitu menjadikan ittikhadhu syai', yaitu menjadikan yang tunggal itu menjadi bersatu atau menjadi ganda. Itu syafaat secara bahasa. Kemudian secara istilah yaitu memberikan pertolongan baik untuk memberi manfaat atau menolak mudarat. Dalam artian memberi syafaat itu berarti, kalau syafaat itu berarti memberikan manfaat kepada orang lain, ya, memberikan manfaat kepada orang lain agar dijauhkan dari mudarat dan diberi manfaat. Dijauhkan dari mudarat apa? Masuk neraka, dikeluarkan. Ya, nanti kita bahas ya. Kemudian diberi manfaat apa? Diberi manfaat ya, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat. Syafaat itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah ridha Allah, ya, bil masyfu'i lah. Ridha Allah terhadap orang yang akan memberi syafaat. Jadi orang yang memberi syafaat itu harus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberi syafaat harus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ridallahu lisyafi'. Allah ya udah nggak apa-apa dibalik tadi. Lisyafi' tadi yang akan memberi syafaat. Kalau ini yang akan diberi syafaat atau yang akan memberi syafaat yang pertama tadi? Yang memberi syafaat. Ya. Ridha Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Ia akan memberi syafaat
dan yang diberi syafaat itu harus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah contohnya tadi, ayat surah Al-Baqarah ayat 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya. Tidak ada yang dapat memberi, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Thaha, ya, dalam surah Thaha, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Dalam surah Thaha ayat 109. Pada hari itu, ya, tidak ada yang berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya. Dan dia telah meridhoi perkataannya. Jadi orang yang ini, ya, yang pertama-tama yang akan memberi syafaat itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang akan diberi syafaat itu juga sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan diridhoi semuanya, tapi harus ngomong dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ya saya diperbolehkan memberi syafaat, tapi harus diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, contohnya dalam surah An-Najm juga, ya, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan beberapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Malaikat bisa memberi syafaat, tapi harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali sesudah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Ya, harus izin dulu. Nah, sekarang membantah orang yang mengatakan bahwasanya dirinya punya surga sendiri. Nah, ini sekarang lagi viral. Membantah orang yang mengatakan bahwasanya dia punya surga sendiri dan dia bisa memasukkan siapa saja yang dia inginkan. Masukkan ini, masuk dulu, masuk di neraka, masuk dalam surga, semuanya saja. Maka semuanya itu jelas dibantah dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberi syafaat atau pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh para ulama, ya, siapakah mereka yang mendapatkan izin, ya, yang diperbolehkan untuk diberi syafaat? Mereka adalah orang-orang yang ahlut tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun ini baik, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa. La tanfa'u syafa'atu syafi'in wa fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Orang kalau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mendapatkan, tidak diperbolehkan bahkan diberi syafaat. Kalau memang diperbolehkan memberi syafaat, ya, niscaya Abu Thalib adalah orang yang paling berhak untuk diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Kalau dia membantu sampai berapa tahun membela
habis-habisan Rasulullah SAW. Tapi buktinya tidak ada yang bisa, ya, Rasulullah SAW tidak bisa memberi syafaat pamannya. Ya, kekhususan saja, tapi masuk neraka, tetap masuk neraka. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang sahih bahwasanya Abu Thalib adalah orang-orang musyrik yang paling ringan siksaannya, yaitu di bawah kakinya ada bara api, kemudian otaknya mendidih. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Taib. Jadi dari sini pun paham kalau ada orang mengatakan, dan ini subhanallah di kalangan awam ini kalimat ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Maksudnya kamu melakukan ini nanti masuk surga barengku. Langsung ketika ceramah, kalian nanti akan masuk surga bersama ini. Yang mau menjawab salam nanti akan bareng saya di surga. Ya, lihat antum di YouTube tuh banyak yang mengucapkan seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat kufur. Seakan-akan ya surga itu milik dia. Bahkan ada syubhah, ada seseorang yang diakui bahwasanya dia itu adalah seorang wali dan punya surga. Kemudian dia mengatakan, saya bisa memasukkan siapa saja dalam surga, bahkan termasuk musuh-musuhku, orang yang tidak suka denganku bisa masuk ke dalam surga. Ini kan kalimat-kalimat kufur, lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, hadis panjang, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ingin memberi syafaat, yaitu syafaatul uzma, ketika ingin memberi syafaat ketika manusia pindah ke Adam, Isa, Ibrahim, Musa, mereka semuanya tidak bisa memberi syafaat. Kemudian mereka pergi ke Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW sujud dulu, nggak main langsung diambil, ayo masuk surga. Nah ini masalahnya, ikhwani fillah, masalahnya ini adalah ketika orang awam itu memahaminya seperti itu. Ya, kita usaha sih, sebenarnya kita juga usaha. Ketika ada video seperti itu, kita ya komen gitu, kita luruskan. Tapi ternyata yang bela banyak. Ya. Padahal itu tidak benar, tapi ternyata yang bela banyak. Dan mereka mengutip-utip hadis, mengutip dalil, walaupun dalilnya potong-potong, pembenaran. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, cara beriman kita, karena kita iman itu harus berdasarkan dalil, bukan iman semaunya. Ya. Jadi Rasulullah SAW pun sujud dulu, kemudian Allah SWT memberitahu, angkatlah kepalamu, berilah syafaat, maka aku izinkan engkau untuk memberi syafaat. Jadi dapat izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian syafaat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafaat di akhirat, yaitu pada hari kiamat. Kemudian syafaat yang kedua
syafaat dalam urusan dunia. Sekarang kalau syafaat yang berkaitan dengan akhirat atau syafaat di akhirat, itu dibagi menjadi dua ringkasannya. Ya. Yang pertama, syafaat khusus, syafaat khasah, syafaat khusus. Yaitu khusus hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada yang lain. Yang pertama adalah syafaat khusus ini yaitu syafaatul uzma. Yang pertama syafaatul uzma seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Ketika manusia berada di padang mahsyar nanti mereka semuanya pengen ditegakkan hisab, pergi ke nabi ini, ke nabi itu ya. Sampai akhirnya mereka menyarankan untuk pergi kepada nabi akhir zaman yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sujud, nih Rasulullah sujud. Ini Rasulullah ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang sekarang, orang akhir zaman? Ya, jauh. Mengaku punya surga sendiri dan bisa memberi syafaat siapapun. Ini kan lancang. Berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya adab. Kemudian Rasulullah SAW disuruh mengangkat kepalanya dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Kemudian yang kedua adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap penghuni syurga untuk segera masuk ke dalam syurga. Masuk syurga itu juga semuanya masih menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babul jannah yaumal qiyamah." Aku mendatangi pintu syurga pada hari kiamat. Fastaftaha fayaqul al-khazin, "Man anta?" Kemudian aku minta fastaftihu, aku minta segera dibukakan pintu surga. Sebelum Rasulullah SAW enggak ada yang bisa masuk surga. Mereka semua ingin segera masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW segera minta segera dibukakan pintu surga. Kemudian penjaga surga mengatakan, "Man anta?" Siapa kamu? Fa'aqul. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku berkata, Muhammad. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjaga surga tersebut menjawab, "Bika umirt la aftahu li ahadin qablaka." Ya, aku diperintahkan untuk kamu dan aku tidak akan membuka kepada siapapun sebelum kamu. Nah, ini. Jadi kalau sudah
Yang minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah minta dibukakan pintunya. Kalau sudah dibukakan pintunya untuk Rasulullah SAW, maka setelah itu semua bisa masuk ke dalam surga. Itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalu syafi'in fil jannah." Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat di dalam surga. Ya, untuk masuk ke dalam surga. Aku adalah orang yang pertama kali yang bisa memberi syafaat agar orang segera masuk ke dalam surga. Manusia segera masuk dalam surga. Ini yang khusus untuk Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang khusus untuk Rasulullah SAW adalah khusus untuk siapa? Pamannya. Khusus untuk pamannya. Sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW dzakara indahu ammuhu Abu Thalib faqala la'allahu tafau syafa'ati yaumil qiyamah. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW berada di dekat Abu Thalib, Rasulullah SAW saking cintanya kepada Abu Thalib, dia mengatakan semoga saja syafaatku bisa bermanfaat nanti untuk pamanku pada hari kiamat. Ya. Kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu fayaj'alu fi dhahdahi min narin yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Ya, yaitu di bawah telapak kakinya ada bara api di neraka, kemudian yaghli minhu dimaghuhu. Ya, kemudian otaknya itu mendidih. Sallallahu al-jannah. Ya. Allahumma ajirna minan nar. Ini yang paling, dan itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya neraka yang paling ringan, yaitu kakinya itu bara api dan otaknya mendidih. Kemudian yang keempat, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli unasin min ummatihi al-jannata bighairi hisab. Untuk memasukkan manusia dari umatnya ke dalam surga tanpa dihisab. Hadisnya panjang, tapi di situ ada ringkasannya. Tsumma yuqalu ya Muhammad. Ketika Rasulullah SAW juga bersujud minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad irfa' ra'saka sal tu'tah washfa' tushaffa farfa' ra'si fa aqulu ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Ya, ketika Rasulullah SAW ini sujud, kemudian Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT, angkatlah kepala kamu wahai Muhammad, mintalah apa yang kamu minta, pasti aku akan memberikannya, dan berilah syafaat, maka engkau bisa memberi syafaat. Ya. Farfa' ra'si, kemudian fa'arfa'u ra'si, kemudian kata Rasulullah SAW, aku mengangkat kepalaku, kemudian aku seraya berkata, fa'aqulu ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ini bagaimana sayangnya Rasulullah SAW. Dan masalahnya kita ini nanti masuk yang ini enggak, yang dapat syafaat ini enggak, itu dia. Allah musta'an. Ya, masuk yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, umatku, umatku. Nah, ini kita ini jadi umatnya Rasulullah SAW atau tidak?
Ya. Sedangkan umatnya Rasulullah SAW, ya, itu yang tidak melakukan, yang benar-benar diakui oleh Rasulullah SAW. Yang tidak diakui oleh Rasulullah SAW, laisa minna malam, ya, yarham saghirana, malam yarham saghirana, ya, bukanlah termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati orang yang besar. Kemudian man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Kalau pengen jadi umatnya Rasulullah SAW, ya harus menyelisihi kaum yang dimana Rasulullah SAW menyelisihi. Ini dia. Akhirnya nanti disebut dia ummati, jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah yang mengamalkan perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Lakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, ya. Perkara-perkara bid'ah dijalankan. Bukan. Ya. Bahkan orang yang gimana dapat pengakuan dari Rasulullah SAW, orang yang melakukan bid'ah. Bahkan nanti akan ditolak. Tidak dapat meminum telaganya Rasulullah SAW. Nah, ini makanya Rasulullah SAW mengatakan ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Banyak sekarang yang mengaku umatnya Rasulullah SAW, tapi ikut ibadah di gereja. Ya, mengaku umatnya Rasulullah SAW. Ada orang biksu dari Thailand, ya, waduh, luar biasa penyambutannya. Giliran orang sesama Muslim, kajiannya dibubarkan, ya, selalu dimusuhi, ya, difitnah habis-habisan. Giliran sama musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang menyekutukan Allah, musuh-musuh Allah. Bumi ini, karena rusaknya bumi ini, baik itu banjir atau gempa bumi, itu karena perbuatan orang-orang musyrik. Karena orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu disambut oleh orang-orang Islam. Diajak doa bersama. Ya. Tidak ada istilah wala dan al-bara. Lebih ironis lagi, guru dan murid-murid mereka yang pakai kerudung, ya, selfie dan menyambut mereka seakan-akan dia itu adalah orang yang berjasa atau pahlawan. Itu tugas kita, ikhwan fillah. Tugas kita. Sampai sedemikian jahilnya masalah al-wala dan al-bara. Bagaimana tidak murka Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini juga Al-Qur'an, baca Al-Quran dengan ini inovasi-inovasi. Setiap ada inovasi baru kok dibolehkan, tidak ada pencegahan, maka lihat nanti akan ada inovasi-inovasi baru dalam urusan agama. Baca Al-Quran pakai musik, karena mungkin ada orang yang mengatakan musik halal. Baca Al-Quran pakai musik, ini baru ini sekitar beberapa hari yang lalu. Ya. Dan munculnya Ruwaibidah juga, ini luar biasa, ikhwan fillah. Kita di akhir zaman ini fitnahnya lebih besar, ya, memegang agama juga luar biasa beratnya. Ya, kata Rasulullah SAW, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb 3 kali. Fayuqal, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkan umatmu yang masuk surga tanpa dihisab
dari pintu sebelah kanan. Ya, dari pintu sebelah kanannya surga. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ada nanti yang dimintakan oleh Rasulullah SAW diberi syafaat agar tidak mendapatkan hisab. Nah, kita ini cari sekarang bagaimana biar tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya salat berjamaah, ya. Terus kemudian termasuk yang disebutkan oleh para ulama adalah orang yang suka menyimpan aib saudaranya. Orang yang suka menyimpan aib saudaranya. Ketika orang itu man satara mu'minan satarallahu lahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti. Jadi seakan-akan seperti yang dijelaskan oleh para ulama, orang itu dihisab tapi sudahlah. Kamu sebagaimana kamu menutupi aib saudara kamu, maka kamu masuk surga, aku menutupi aib-aib kamu. Seperti itu. Dan ini berat semuanya. Dan kalau membuka aib saudara itu, waduh, kerasan, menyenangkan, ya, menyenangkan. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan orang yang jadi umatnya Muhammad SAW, termasuk umatnya Muhammad SAW, orang yang cinta sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan umatku. Sunnah gak diamalkan, orang mengamalkan sunnah diolok-olok. Ini yang terjadi. Dan seakan-akan dia yang megang kendali syafaat. Nah, itu musibah di akhir zaman. Ada orang yang ngaji atau apa, sholawatan pakai musik, ya, dan dia pakai kerudung. Ini anak dengar sendiri. Oke, ya pakai jilbab, mending kerudung, bukan pakai hijab. Ya. Suatu ketika anak pernah diundang, karena nggak tahu saudara ya, disuruh ceramah. Pertama kali tapi nggak tahu anak tuh, disuruh ceramah di kampung kami lah ya. Karena tahu katanya anaknya fulan tuh di pondok sekarang, sama saya datang. Walimahan, tahu. Dan ada baca Al-Qur'annya. Ini zaman dahulu ini ya, zaman jahiliyah ya. Baca Al-Qur'annya, ibu saya yang baca Al-Qur'an. Ingat saya, subhanallah. Kemudian ternyata di situ, acara di situ ikhwan fillah, karena kita sudah datang, tempatnya jauh. Ternyata di situ ada acara organ tunggalnya. Gitu. Tapi karena acara di situ organ tunggal itu ada acara pengajiannya, walimahnya, ya, katanya baca nasyid dan salawat lah. Di pembukaan pertama, karena kita bingung sudah di situ diandalkan, bagaimana kita nggak bisa apa-apa. Ya, saya kira kayak acara-acara biasa, nanti baca Al-Quran atau ini nggak apa-apa. Ternyata acara musik-musik, kemudian dia bilang, semoga kita nanti kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Antum bayangin aja, bagaimana dapat syafaat sedangkan melakukan sesuatu yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La haula wala quwwata. Itu pengalaman yang enggak akan ana lupakan. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini di mana-mana seperti itu. Saking awamnya manusia tidak paham tentang syafaat. Akhirnya orang tuh menganggap gampang. Saya kan punya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW akan
memberi syafaat kepada umatnya yang siapapun dia tidak tahu syarat-syaratnya. Seperti halnya pemahaman orang-orang sebelah, saya nggak apa-apa mau melakukan apa saja, ya, karena dosa-dosa kami sudah ditebus. Sama, ya. Jadi ketika tidak memahami tentang syafaat yang benar, akhirnya dia bermudah-mudahan. Seperti halnya orang-orang Murji'ah, kamu ini terlalu keras. Ya. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Amal kamu itu gak memasukkan ke surga. Itu dia. Gak masukkan surga. Allah. Jadi jangan remehkan kita ini. Kita gak sholat tapi hati kita selalu mengingat Allah. Ya. Karena makna daripada sholat itu mengingat Allah. Dan kalau kita mengingat Allah, kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku akan mengingat kamu. Jadi jangan syubhatnya bertubi-tubi, ikhwan fillah. Maka ketika syubhat ini sudah merajalela, maka tugas kita adalah memahamkan kepada mereka tentang iman yang benar, syafaat yang benar. Jadi nggak mudah-mudahan, kita aja masih takut ini. Kita diakui oleh umatnya atau tidak. Salah satu umatnya, kalau memang kita pengen diakui umatnya, maka kita harus cinta sunnah Rasulullah SAW. Bukan mengolok-olok. Ya, anehnya yang paling dapat ini, kadang-kadang kita jumpai paling yang dapat syafaat katanya kita, tapi gak pernah dari ujung kaki sampai ujung rambutnya itu tidak ada tanda-tanda sunnah yang ada padanya, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah umatku. Itu ya. Kemudian syafaat yang berikutnya ya. Syafaat yang umum. Syafaat umum. Syafaat umum ini yaitu malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh. Ini ada orang soleh, ada orang-orang soleh. Yang pertama adalah syafaat untuk manusia yang telah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka. Ini termasuk Rasulullah SAW ada nanti syafaat Rasulullah SAW kepada orang yang sudah masuk neraka, kemudian dibantu, disyafaat oleh Rasulullah SAW sehingga mau keluar dari neraka. Ya, kemudian juga malaikat. Ya. Kemudian sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, syafa'atil malaikat wa syafa'in nabiyyun wa syafa'il mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Ya, malaikat memberi syafaat, ya, para nabi memberi syafaat, orang-orang yang beriman memberi syafaat, dan tidak ada yang yang tersisa di situ kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Ya. Kemudian dijelaskan juga fayaqbidu qabdatan minan nari fayakhruju minha qauman la ya'malu khairan qattu. Ya. Kemudian digenggam dari neraka itu, nanti dikeluarkan dari neraka juga ada orang yang dikeluarkan dari neraka, gerombolan kaum yang belum pernah beramal sama sekali.
Ada nanti nggak beramal, tapi dia apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah. Ya orang yang ya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mati dalam keadaan husnul khatimah, seperti halnya belum pernah beramal tapi ya, pernah punya azam untuk bertaubat, akhirnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, belum sholat, belum haji, belum puasa, belum zakat, tapi dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang penting ya, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Ya, karena ada orang itu dia itu seakan-akan penghuni surga, tapi sebelum meninggal dunia dia beramal ya sejengkal saja, dia beramal dengan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian ada hadis yang sahih juga ya, yang menjelaskan tentang seseorang yang ketika masuk surga dia ingat saudaranya, ingat teman-temannya. Ya, ini termasuk yang bisa memberi syafaat. Ya ingat teman-temannya. Ingat teman-temannya. Ya. Teman-temannya ini gimana? Jadi dia katakan, Rabbana kanu yasumun ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Ya, dia ingat ketika dia masuk surga, ya Allah, dulu saya punya teman, ya, selalu puasa Senin Kemis, puasa Daud bareng, kemudian sholat juga bareng di masjid bareng, kemudian haji bareng, ya Allah, ya. Kemudian mereka yang ingat teman-temannya, ingat saudara-saudara mereka itu, mereka berkata, ya Allah SWT berkata kepada mereka, akhriju man araftum. Ya, keluarkan sekarang siapa saja yang engkau ketahui dari teman-teman kamu. Ya. Akhriju ma araftum. Fatuhramu suwarahum 'alan nar fayakhrujuna khalqan katsira. Kemudian mereka diharamkan dari masuk neraka, ya, diharamkan dari neraka, maksudnya dikeluarkan dari neraka, kemudian fayakhrujuna khalqan katsira. Keluar dari neraka itu ya manusia atau makhluk yang sangat banyak. Ya, tapi mungkin ya itu lamanya kita nggak tahu. Ya, makanya yang ingat, ya Allah, cari kawan yang baik, manfaatnya punya kawan baik itu teman kajian, teman yang baik, yang ngajak kepada kebaikan. Dia ingat, ya Allah. Mungkin di antara ini bukan ustadznya, mungkin antum ini. Ustadz tuh cobaannya besar juga ya khonifillah. Mungkin ustadz tuh hasadnya, irinya itu besar. Ya. Ustadz tuh mungkin dia pengen ketika beramal mungkin pengen dipuji. Ya. Makanya yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW adalah orang saleh. Ya. Yang orang-orang saleh itu, dan di dalam hadis yang sahih yang paling ada 3 orang yang nanti yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu orang-orang saleh. Ya. Orang yang baca Al-Quran. Para ulama didahulukan. Kenapa? Karena mereka kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dia berbicara kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah syafaat untuk manusia yang berhak masuk ke dalam neraka agar
miftahun nar, agar tidak masuk neraka. Syafaat kepada manusia yang berhak masuk neraka agar tidak masuk ke dalam neraka. Syafa'atu li unasin qad istahaqqu an-nara fi ay alla yadkhuluha. Sebenarnya dia berhak untuk masuk neraka tapi tidak masuk neraka. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahu Allah fihi. Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya itu oleh orang 40 yang tidak menyekutukan Allah, orang 40 yang bertauhid, illa syafa'ahullahu fi, kecuali Allah akan memberi syafaat kepadanya. Ya. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, fa inna hadhihi syafa'ah qabla ay yadkhulan nar. Ya. Syafaat ini Allah berikan sebelum dia masuk ke dalam neraka. Sebelum masuk neraka, belum masuk neraka sudah mendapatkan syafaat ini. Kalau disolatkan oleh 40 orang. Nah, makanya cari tempat yang bagus, lingkungan yang bagus, yang sholat memang benar-benar karena Allah. Karena di negeri kita itu subhanallah, sholat aja dikasih ini 40.000 pokoknya 100 ribuan. Sholat itu, sholat jenazah itu yang ngasih yang punya rumah, keluarganya sahibul jenazah ngasih. Belum lagi nanti acaranya itu ngasih ini udah aduh ya. Jadi yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sehat ikhwan fillah. Kadang-kadang kita kurang memberi wasiat. Kita wasiatkan kepada keluarga kita. Kalau meninggal dunia contohnya, disolatkan ya, saya dikuburkan di mana saja yang meninggal dunia. Ya, saya meninggal dunia. Enggak harus nanti tolong dibawa sini ke Indonesia. Allah musta'an. Apalagi kalau di Qatar tuh Masya Allah. Sampai saya tuh dengar sekarang beliau sudah meninggal di Abu Hamur. Dikuburkan di Abu Hamur. Ana dengar sendiri, wallahi ya Syekh Syukran katanya. Wallahi, saya kalau meninggal dunia senang dikuburkan di Abu Hamur. Dan benar oleh ikhwan fillah, ya, ini kita jadi saksi beliau itu adalah ahlul khair. Yang datang ini menghadiri jenazah beliau luar biasa. Sekitar 7 bulan yang lalu atau 8 bulan yang lalu, anak hadir ke jenazah beliau. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan subhanallah, anaknya di sini semua, ya, bukan ini ya, bukan orang Qatari beliau. Anaknya di sini semua itu meniru karena orang tuanya saleh. Anaknya semua yang perempuan hafal Al-Quran semua, yang laki-laki ini juga meniru bapaknya. Ngumpulin dana-dana untuk jariyah dan seterusnya. Dan termasuk membangun masjid di Lampung tuh, ya. Di Lampung tuh subhanallah beliau padahal orang biasa. Luar biasa. Anak ingat wallahi syukran berkali-kali itu. Kalau saya mati senang saya itu dikuburkan di Abu Hamur. Beliau meninggal benar di Abu Hamur. Ya, semoga husnul khatimah dan semoga diampuni dosa-dosanya, diterima oleh Allah SWT amal-amalnya. Ya. Baik, jadi seperti itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ini ya, syafaat kepada orang yang beriman yang sudah berhak masuk ke dalam surga untuk dinaikkan derajatnya. Syafaat kepada orang-orang yang beriman ya, untuk dinaikkan derajatnya. Dia sudah penghuni surga tapi dinaikkan derajatnya.
Seperti doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah. Allahumma fir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya, doanya Rasulullah SAW kepada Abu Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah yang doakan Rasulullah SAW. Warfa' darajatahu. Kalau Rasulullah SAW mendoakan seperti apa nih? Ya, dikabulkan doanya. Makanya disebutkan di sini yang diangkat derajatnya karena doanya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW kalau orang munafik itu Rasulullah SAW nggak mensolatkan, diserahkan kepada yang lain. Jadi sahabat itu tahu kalau ini orang munafik. Ya, ketika dia meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak mensolatkan. Karena kalau Rasulullah SAW mensolatkan, maka diampuni dosa-dosanya. Dengan orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya itu fil mahdiyyin. Ya, menjadi orang-orang ya bersama dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa khlufu fi aqibi fil ghabirin, dan gantilah orang yang ditinggalkan itu dengan sesuatu yang baik. Wa fir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah aku dan dia ya Allah ya rabbal alamin. Luangkanlah kuburnya dan berilah cahaya pada kuburnya. Itu ya. Jadi itu syafaat umum. Siapa saja bisa memberi syafaat. Nanti juga bisa siapa saja. Tapi intinya harus mendapatkan ridha dari Allah SWT, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa diberi syafaat itu adalah orang-orang yang bertauhid. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, ya. Ini insyaallah taala mungkin nanti kita bahas tentang bantah-bantahan terhadap syubhat kisaran tentang syafaat, syubhatnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, demikian juga tentang syafaat yang berhubungan dengan dunia. Kalau dia memberi syafaat tentang dunia itu syaratnya seperti apa? Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, jangan sampai kita tentang syafaat ini tidak paham. Ya, jangan sampai tidak paham. Akhirnya ya mengimani sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu. Dan ilmu itu sebagaimana yang kita ketahui yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.